Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abizar Gifari dengan NIM 2510131011016. Di sini saya ingin membuat video tentang penjelasan untuk modul yang saya susun, yaitu modul yang berjudul Pemahaman Dasar Gerbang Logika Keymap, Encoder dan Decoder. Jadi di sini video ini hanya membahas sedikit penjelasan saja dari bagian modul yang saya buat tersebut. Baiklah, masuk ke penjelasan pertama, yaitu kita memasuki gerbang logika. Nah, pada modul tersebut saya menjelaskan ada beberapa gerbang logika seperti gerbang AND, OR, NOT, NOT AND, NOT OR, XOR dan XNOR. Jadi saya di sini menggunakan website Circuit First untuk simulasinya. Pertama kita bisa coba gate. Untuk gerbang logika N ini memiliki dua inputan. Kita anggap saja ini A, ini B. Dan outputnya kita bisa pakai lampu ataupun angka saja seperti ini. Kita hubungkan. Nah, karena gerbang N seperti namanya N, logikanya itu jika inputannya adalah sama maka outputnya adalah satu. Tapi jika inputnya berbeda maka tidak akan menghasilkan output. Kita lanjut ke gerbang logika selanjutnya, adalah get OR. Nah, OR ini sedikit berbeda seperti N. Jika pada gerbang OR ini, jika hanya ada salah satunya saja yang memiliki inputan, maka outputnya tetap ada. Apabila keduanya, maka tetap ada juga, kecuali memang tidak ada inputan sama sekali, maka outputnya tidak ada. Lanjut ke gerbang logika selanjutnya, yaitu NOT. NOT seperti namanya tidak. Kita simulasikannya hanya menggunakan satu saja, jadi kita hanya menghubungkan satu kali ini. Seperti itu. Pada gerbang NOT ini keterbalikannya, jika tidak ada inputan maka gerbangnya akan outputnya adalah satu, tapi jika ada inputan maka outputnya adalah 0. Lanjut ke gerbang logika selanjutnya, yaitu adalah NOT AND ya. Ini NOT AND. Apa sih yang dimaksud dengan NOT AND ini? NOT AND berarti adalah jika adalah kebalikan dari N itu sendiri. Apabila inputnya sama satu, inputannya sama-sama ada, berarti outputnya tidak ada. Apabila tidak memenuhi dari kriteria N, maka hasilnya outputnya akan keluar seperti berlawanan dari N lah, bahasa simpelnya. Nah, sama juga dengan NOT OR. Hanya keterbalikannya saja dari OR itu sendiri, seperti yang bisa dilihat. Lanjut ke gerbang logika selanjutnya adalah SOR. Pada gerbang logika ini mungkin konsepnya hampir mirip seperti NOT AND ya. Nah, apabila kita ke ini, apabila inputannya sama berbeda, memiliki arus yang berbeda, maka tabelnya akan memiliki
mengeluarkan output. Nah, jadi contoh kasusnya itu inputan satu kita A, tapi B-nya tetap aksen maka akan keluar. Tapi jika B aksen kita ganti jadi B atau memiliki nilai, maka outputnya tidak memiliki nilai. Seperti itu. Kita masuk ke AND OR, maaf, kita masuk ke XNOR. XOR ya, maaf, pada gerbang logika ini outputnya akan keluar jika inputan kita memiliki arus yang berbeda. Contohnya seperti ini. Jika yang berbeda saja akan keluar outputnya. Kita lanjut ke NOR. Nah, jadi di sini jika inputannya memiliki nilai yang sama, maka outputnya akan memiliki nilai, begitulah. Tapi ketika memiliki salah satunya saja memiliki nilai, maka outputnya tidak memiliki nilai. Hanya berlaku jika dia memiliki nilai yang sama. Sekian untuk pembahasan tentang gerbang logika. Mungkin tidak bisa saya tampilkan tabel kebenarannya, bisa kalian cek di modul. Terima kasih. Ke pembahasan bab 2, jadi kita hanya membahas tentang contoh soal ya. Kita memiliki X sama dengan sigma M, nilainya itu 1 dan 2. Bagaimana cara kita menentukan Karnaugh mapnya? Kita lihat di tabel kebenaran ini yang memiliki nilai yang sama. Seharusnya. Nah, di sini kan 1, berarti cari yang nilainya adalah 1, yaitu A-nya 0, B-nya 1. Kita tulis di outputnya 1. Yang 2 berarti A-nya 1, B-nya 0, bahkan menghasilkan output 2. 0, 2 sih kalau kita pembacaan biner itu dari belakang ya. Karena 1 dilihat juga nomor tabelnya akan disesuaikan dengan yang akan ada di kotak. Berarti tabel 1 dan tabel 2. Dilihat lagi di cross check apakah ada sama pada 1, yaitu A-nya aksen 0 benar, B-nya 1 benar. Jadi ini aksen itu adalah nilai yang berarti 0. Pada yang tabel 2 A-nya 1, B-nya 0, berarti B-nya aksen. Oke, jadi untuk aljabar booleannya kita bisa tulis F sama dengan A aksen dikali B, karena mereka ini menggunakan logika OR, makanya kita pakai kali. Tambah di sini menggunakan N, A kali B aksen. Simpelnya seperti ini. Di sini kasusnya tidak bisa disederhanakan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau soal-soal yang akan kalian hadapi akan ada penyederhanaan boolean, fungsi boolean. Sebaiknya kalian mempelajari secara terpisah tentang bagaimana penyederhanaan dan apa itu fungsi boolean. Kiranya itu saja untuk bab ini. Sekian, terima kasih. Nah, kita akan masuk pembahasan bab 3 dan 4. Jadi, pada bab ini kita akan membahas tentang encoder dan decoder. Kita perlu tahu dulu apa itu encoder. Nah, encoder itu
itu adalah rangkaian yang mengubah satu input aktif dari aktif menjadi kode binar, dibangun dari beberapa gerbang OR yang menghasilkan pola binar tertentu. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalnya kita memiliki dua inputan. Ini merupakan yang saya contohkan ini merupakan encoder dengan satu output. Kalau dua output berarti dia memiliki 4 inputan dan seterusnya. Kita hanya menggunakan satu output saja karena ini hanya bagian dari demo. Nah, seperti yang bisa terlihat. Nah, sedangkan kita masuk ke decoder. Decoder itu inputnya adalah output dari sebuah encoder itu sendiri. Jadi decoder adalah rangkaian yang menyalakan satu output berdasarkan kode binar inputan dibangun dari gerbang AND dan NOT untuk mencocokkan setiap kombinasi binar. Jadi misal mereka ini adalah berhubungan atau bisa dibilang satu rangkaian utama. Nah, contohnya seperti ini. Untuk tabel logika bisa kalian pelajari di modul yang sudah ada, dan untuk selengkapnya dari encoder dan decoder mungkin bisa cari ada pada jurnal ataupun modul-modul lain, karena kita di sini hanya membahas pada dasar-dasarnya saja. Dan berhubung ini adalah modul pertama dan video pertama yang saya buat, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.